Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Syafiq dengan NIM D1D021071 kelas R002 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Cemara Sumatera yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dendrologi. Pertama, kita harus mengenali apa itu Cemara Sumatera. Cemara Sumatera adalah tumbuhan dari genus Taxus di Asia yang ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan berdaun jarum ini termasuk jenis yang lambat tumbuh dan sulit ditemukan. Cemara Sumatera alami hanya ditemukan di hutan hujan tropis di pegunungan pada ketinggian 1700 mdpl. Data tahun 2003 menunjukkan Cemara Sumatera pernah terpantau di Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Gunung Sibuatan, dan Gunung Dimpo. Genus Taxus menjadi fenomenal karena diidentifikasi sebagai tanaman yang mengandung senyawa unik tasanedari golongan diterpenoid. Senyawa aktif tersebut berkhasiat sebagai anti kanker yang terbukti mampu membunuh sel kanker secara efektif dan efisien, serta memiliki efek samping yang rendah. Di Asia, genus Taxus hanya ada di Taxus cuspidata di Jepang, Taxus chinensis di Cina, dan Taxus sumatrana di Indonesia, Taiwan, Vietnam, Nepal, dan Tibet, yang populasinya saat ini terancam punah. Taxus sumatrana termasuk ke dalam genus Taxus, famili Taxae, dan subdivisi Gymnospermae. Di dunia internasional, Taxus sumatrana dikenal dengan nama Sumatraeus atau Cemara Sumatera. Adapun taksonomi Taxus sumatrana dapat dilihat sebagai berikut. Divisi Pinophyta, subdivisi Gymnospermae, kelas Pinopsida, ordo Pinales famili, famili Taxaceae, genus Taxus, jenis Taxus. Selanjutnya mengenai morfologi Taxus sumatrana. Habitat dari tanaman ini berbentuk semak sampai pohon dengan tinggi bisa mencapai 30 meter. Daun berbentuk elif lancet berwarna hijau zaitun dengan ukuran panjang 1,8 sampai 3,0 cm, lebar 2,0 sampai 2,5 mm, dan tebal 200 sampai 275 mm. Warna kulit batang merah keabu-abuan dengan tebal kulit 0,5 sampai 0,8 cm. Bunga kerucut jantan biasanya tidak terlihat, sedangkan bunga kerucut betina subsilindris dengan panjang 2 mm, lebar 1 mm, berbentuk kerucut kaku dengan panjang 4 mm dan lebar 3 mm, mengerucut dari tengah ke puncak. Seluruh genus Taxus dikenal sebagai jenis yang berumur panjang. Bahkan pohon tertua di lautan Eropa dengan umur diperkirakan 3.000 sampai 4.000 tahun dan diameter lebih dari 4 meter adalah Taxus baccata. Arsitektur morfologi Taxus dapat berbentuk pohon ataupun semak. Pada kondisi batang utama terluka, patah, atau tumbang, maka akan muncul percabangan-percabangan baru, sehingga bentuk pohon dapat berubah menjadi semak karena tipe pencabangan yang terkulai. Diameter tajuk dengan bentuk seperti semak ini dapat mencapai 24 meter. Ukuran batang utama dapat sangat besar dengan sistem perakaran yang dalam, sehingga bentuk pohon terlihat kokoh jika dibandingkan dengan proporsi tinggi pohon. Ukuran diameter yang besar dapat diperoleh dengan bersatunya atau berimpitnya beberapa cabang dalam waktu yang cukup lama. Ukuran tinggi dari kebanyakan genus Taxus rata-rata 6 sampai 12 meter. Namun pada kondisi lingkungan yang terbuka
dan kondisi kesuburan yang mendukung dapat mencapai 12-25 meter. Namun demikian, untuk tersebut akan bervariasi untuk setiap jenis. Sebagai contoh, pada Taxus floridana atau dikenal dengan nama cemara Florida, jenis ini berukuran kecil, bentuk tajuknya melebar, dan pada waktu mencapai usia dewasa hanya memiliki tinggi 1-5 meter. Sebaliknya, Taxus brevifolia atau dikenal dengan nama cemara Pasifik dapat tumbuh alami mencapai diameter 6 meter dan tinggi lebih dari 18 meter. Taxus tumbuh dengan kerapatan 1,5 sampai 2,1 pohon per hektar dengan kecepatan tumbuh yang sangat lambat dan dapat hidup diperkirakan mencapai umur 2000 sampai 4000 tahun. Habitat dan penyebaran cemara Sumatera tumbuh di hutan subtropis lembab dan hutan hujan pegunungan pada ketinggian 1400 sampai 2800 mdpl. Taxus sumatrana tumbuh secara alami sebagai subkanopi di hutan pegunungan ataupun punggung pegunungan di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Jenis ini tumbuh alami sebagai subkanopi di hutan pegunungan pada bagian bukung bukit, lereng-lereng yang terjal, dan tepian jurang pada ketinggian 1700 sampai 2200 mdpl. Pola penyebaran cemara Sumatera yang tumbuh di Gunung Kerinci juga memiliki kesamaan dengan pola penyebaran cemara Sumatera yang tumbuh di Taiwan, yaitu terpencar mengelompok. Berdasarkan kondisi tempat tumbuh alaminya yang hanya dijumpai di wilayah punggung bukit, lereng, dan tepian jurang, cemara Sumatera diketahui menyukai tempat yang berdrainasi baik dan tidak pernah tergenang. Selain itu, hasil analisis tanah juga menunjukkan bahwa jenis ini menyukai tanah dengan pH rendah atau tanah geluh berhasil kandungan organik sangat tinggi dan rasio CN yang tinggi berdasarkan data koleksi herbarium dengan botani pada pusat penelitian. Taxus sumatrana berasal dari karo linden yang tidak lain adalah tanah karo di Sumatera Utara. Penelusuran ulang dan menemukan sebaran populasi Taxus sumatrana di kawasan AL Dolok Sibuatan dengan jumlah yang cukup banyak dan hidup soliter pada ketinggian 1300 mdpl pada tahun 2014. Tim survei lapangan Badan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Kehutanan menemukan keberadaan Taxus sumatrana di Gunung Dimpu pada ketinggian 1800 sampai 2200 mdpl dengan diameter terbesar 120 cm dan pohon tertinggi 21 meter. Selanjutnya bisa kita lihat bentuk pohon cemara Sumatera dan bentuk daun cemara Sumatera. Selanjutnya manfaat kulit dari cemara Sumatera yaitu bisa jadi dari kulit, daun, cabang, ranting, dan akar dari genus Taxus. Jadi dari jenis Taxus termasuk Taxus sumatrana merupakan sumber taksane yaitu paclitaxel diekstrasi sebagai obat yang sangat sukses digunakan dalam kemoterapi berbagai jenis kanker. Hidayat dan Tachibana melaporkan bahwa kulit batang Taxus sumatrana yang berasal dari Gunung Kerinci mengandung 10 diacetilbacatin 3 dan bacatin 3. Kedua senyawa tersebut merupakan produk antara prekursor dari biosintesis tasol. 10 diacetilbacatin 3 dan bacatin 3 juga ditemukan pada daun dan batang muda Taxus sumatrana. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.